Oke, ketemu lagi di DST dan kali ini episode kedua kita dari Sudut Tribun di channel Espasio Indonesia dan kita selesai menyaksikan pertandingan Persipura Jayapura melawan Persita Tangerang. Hasil yang bisa dibilang ya setiap supporter pengennya menang ya teman-teman ya, tapi 2-1 jadi penutup laga pertama Persipura di BRI Liga 1 2020. Hasil yang cukup menggambarkan apa ya, awal-awal kompetisi. Dua-dua tim sama-sama punya hasrat atau gairah rindu kompetisi. Jadi sama-sama punya semangat juang, sama-sama punya kekuatan, sama-sama punya saya lebih suka menyebutnya kerinduan akan kompetisi ya. So sekali lagi selamat datang di post match analisis kita ya di kolom DST dari sudut Tribun. Masih bersama dengan saya Victo dan kita akan mulai dari babak pertama. Kita kemarin sempat bahas soal bagaimana akhirnya Coach Jackson masih penasaran ya soal bagaimana komposisi yang pas, dan malam hari ini keluar kompetisi BRI Liga 1 2021 dan keluar formasi yang kita tunggu-tunggu. Nah, saya mencatat ada beberapa formasi yang cukup bisa ditebak, seperti kiper akhirnya Gary Mandagi yang dipasang. Kemudian di belakang masih butuh kakak Ricardo Salampesi sebagai pemain senior yang akan membantu adik-adiknya di belakang. Kemudian di tengah ada Ian Luis Cabes menjadi defensive midfielder sekaligus menjaga keseimbangan, dan di depan paling ujung sesuai dugaan Yeven. Dan menarik melihat performa masing-masing lini ya di malam hari ini. Kakak Ricardo Salampesi ditemani adik-adik muda mulai dari sayap kiri, kemudian sayap kanan, dan duet dengan Doni Monim. Di tengah ada Ian Luis Cabes dan juga Muhammad Tahir. Dan agak sedikit ke depan, coach masih pakai 4-3-3 atau 4-2-1-3 ya. Karena Todd agak ke depan. Kemudian di kiri kanan ada Ricky Kayame dan juga uh, Ramai ya. Dan itu jadi formasi yang paling tepat untuk mengawali kompetisi. Saya lebih sukanya menjawab seperti itu atau mengistilahkannya seperti itu. Perpaduan, pengalaman, kemudian merasakan atmosfer kompetisi jadi penting untuk pemain-pemain muda yang dinilai mungkin ya dari tim pelatih mencolok ketika masa-masa latihan. Nah, kita lihat dari babak pertama, dua-duanya sama-sama bermain keras, sama-sama bermain terbuka, sama-sama bermain kuat begitu, sampai dibuka dengan satu gol penalti dari Persita Tangerang. Eh, saya mau bahas Persita dulu deh sedikit. Persita itu di pertandingan babak pertama sebenarnya cukup tertekan dengan keadaan Persipura atau dengan serangan-serangan Persipura. Tapi yang perlu saya acungi jempol adalah bagaimana mereka menjaga setiap lininya dengan sangat disiplin. Itu luar biasa sekali. Saya harus akui Persita sangat disiplin. Dan Persipura mencoba dengan gelombang-gelombang sayap kanan, sayap kiri, tengah, ditarik ke belakang lagi, ke depan lagi, pelan-pelan membangun. Itu pun masih susah dan akhirnya harus ditutup dengan sebuah penalti dan gol. Dibalas dengan cepat di menit 15 dari sayap kanan Persipura, Yeven ambil, kemudian crossing ke sebelah kanan diambil oleh Ramai ya.
dan gol. Oke, skema yang bagus, hasil dari latihan saya pikir. Tapi kemudian setelah itu keadaan berubah ketika sudah menjadi 2-1. Nah, ini yang jadi perhatian sih ketika saya menonton, yaitu bagaimana kemudian Persipura meresponnya dengan panik. Saya harus katakan panik, gerusa-gerusu kalau dalam bahasa Jawa, dan terlihat akhirnya kesalahan-kesalahan dasar yang muncul. Salah umpan, salah memperkirakan posisi pemain lain, kemudian kurang eh, cepatnya transisi antara bertahan dan menyerang. Ini terbukti ketika sebelah kiri kita begitu dieksploitasi oleh Persita dengan sayap-sayap mereka yang cepat. Persita punya irsyad yang luar biasa sekali bermain malam hari ini, dan berhasil mengeksploitasi sisi kiri kita yang lubangnya terasa sekali. Ketika kita asik menyerang, akhirnya boom, sayap kiri kita serangan balik dapat, dan disiplinnya pemain Persita itu bisa cukup merepotkan kita di babak pertama. 2-1, kemudian babak kedua berubah permainan Persipura. Positioningnya menjadi sedikit lebih baik, kekuatannya menjadi sedikit lebih bisa ditata begitu. Kemudian bagaimana akhirnya antar lini mampu berkoordinasi jauh lebih baik dari babak pertama. Aliran bolanya berubah dalam artian tidak sesporadis babak pertama. Babak pertama sudah bagus, punya pola, punya komunikasi antar lini. Babak kedua jauh lebih bagus. Tapi yang saya amati sebagai supporter, tentu bukan sebagai profesional ya, sebagai seorang yang cinta Persipura, ini jauh lebih baik dari ketemu Persita waktu uji coba. Waktu uji coba sama sekali nggak ada pola, tapi sekarang sudah berpola. Dari kiper, kemudian lari ke back ke tengah, tengah ke depan. Tapi yang masih terasa adalah bagaimana kemudian antar lini terasa jauh sekali. Ketika kakak Ian Kabes turun untuk mengambil bola dan menuju ke depan, Todd dan Tahir sudah harus berhadapan dengan pemain perusaknya dari Persita Tangerang, dan tidak jarang bolanya lepas gitu. Jarak antar lini yang sangat lebar sekali. Padahal sebenarnya kalau dilihat pemain Persita cukup bermain terbuka, dan itu bisa cukup dimanfaatkan dengan kecepatan-kecepatan kita. Tapi kesalahan dasar seperti passing, kemudian long ball, dan juga kesalahan-kesalahan yang sebenarnya mungkin bisa lebih diminimalisir, itu jadi sering muncul begitu. Tapi di babak kedua saya melihat polanya jauh lebih baik. Seandainya bisa lebih rapat antar lini dan memainkan passing-passing dan pola-pola tertentu, tentu bisa memberikan perlawanan yang lebih. Banyak sekali kesempatan. Ada insiden juga tadi di depan gawang Persita ketika Yeven akhirnya mengambil bola yang, ya itu teman-teman bisa komen di bawah lah apakah itu benar pelanggaran atau sebenarnya juga bisa disahkan sebagai gol. Bergelombang sekali babak kedua, tapi sekali lagi Persita jauh lebih disiplin. Antar lini mereka kuat, komunikasinya kuat, dan juga bagaimana mereka sesekali membangun serangan balik itu juga sangat kuat sekali. Tapi Persipura memang harus puas di hasil kali ini ya, dan harapannya mungkin bisa lebih baik di pertandingan selanjutnya. Ada sisi positif dari pertandingan malam ini, saya melihat perkembangannya terasa sekali dari uji coba melawan Persita di waktu itu. 3-1 kita kalah, tapi kali ini kita kalah 2-1 dan permainannya jauh lebih baik. Ada harapan di sana. Anak-anak muda yang bergabung di Persipura akan belajar malam ini. Melihat bagaimana akhirnya kompetisi sebenarnya. Merasakan bagaimana akhirnya benturan, kemudian atmosfer kompetisi, bagaimana tim ketika masuk ke stadion merasakan bahwa harus saling mengalahkan. Ini menjadi pengalaman yang bagus. Saya lihat pemain-pemain muda juga sudah keren-keren, sudah
perlu lebih banyak jam terbang. Saya pikir Coach Jackson bisa ahli dalam hal ini karena dia pernah melakukannya di tahun-tahun sebelumnya, memadukan dan menemukan talenta-talenta baru Persipura dan memadukannya dengan yang sudah senior. Oke, kita sampai situ dulu. Kita akan ketemu di pertandingan selanjutnya di tanggal 11 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 11 September 2021 kita akan bertemu dengan Barito Putra. Hari Sabtu di jam 15.15 kalau saya cek di ini ya, jadwal yang rilis. Semoga harapannya ini tiga pertandingan yang akan di minggu ini akan jadi evaluasi, semoga berjalan dengan baik semua protokol kesehatan sehingga kompetisi bisa berlanjut sampai akhir musim. Kita doakan Persipura punya prospek yang bagus, punya jalan yang bagus, semoga bisa terus berkembang. Kita akan kawal terus Persipura sampai akhir kompetisi. Semoga. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas buat teman-teman. Salam merah hitam.